Halo, Bu Ana di sini. Dalam video ini, Bu Ana akan menjelaskan mengenai kerangka asesmen tes kemampuan akademik yang akan digunakan oleh siswa SD atau MI dan SMP atau MTS sederajat sesuai dengan peraturan Kemendikdasmen nomor 047/H/AN tahun 2025 tentang kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SD, MI sederajat dan SMP MTS sederajat. Mengapa TKA dibutuhkan? Yang pertama, karena tidak tersedianya laporan capaian akademik individu yang terstandar. Yang kedua adalah nilai rapot dari sekolah yang berbeda tidak dapat dibandingkan secara adil. Yang ketiga adalah murid dari sekolah berstandar tinggi cenderung dirugikan dalam persaingan seleksi jika hanya mengandalkan nilai rapot. Maka dari itu perlu adanya TKA. TKA memiliki fungsi sebagai tes terstandar yang menyediakan skor capaian akademik yang relatif lebih dapat dibandingkan lintas satuan pendidikan. Kemudian, TKA pun memiliki fungsi sebagai acuan pendidik dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, sebagai model penilaian pemahaman konseptual, pemecahan masalah, dan kemampuan bernalar dalam konteks soal HOTS. Selanjutnya, melengkapi asesmen nasional untuk memetakan mutu hasil belajar di akhir jenjang. Yang terakhir, memberikan pengakuan kesetaraan hasil belajar bagi murid non-formal atau informal. Hal penting lainnya adalah TKA bukan evaluasi penentu kelulusan. Kewenangan kelulusan tetap pada sekolah atau pendidik. Mata uji untuk TKA jenjang SD, MI sederajat, dan SMP MTS sederajat mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Seluruh peserta TKA wajib mengerjakan kedua mata uji tersebut. Jenis soal dalam TKA mencakup soal tunggal dan soal grup. Soal tunggal merupakan soal yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan soal lainnya. Sedangkan soal grup adalah sekumpulan soal yang mengacu pada sebuah stimulus yang sama. Sedangkan bentuk soalnya ada 3 bentuk. Yang pertama adalah soal pilihan ganda sederhana. Yang kedua, pilihan ganda kompleks atau PGK dengan model multiple choice, multiple answer MCMA. Dan yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks model kategori. Pada soal pilihan ganda sederhana, hanya terdapat satu pilihan jawaban yang benar. Peserta diminta memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Sedangkan pilihan ganda kompleks MCMA terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban benar. Peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. Yang terakhir, pada soal pilihan ganda kompleks kategori, terdapat beberapa pernyataan yang semuanya perlu direspon. Misalnya dengan pilihan benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai. Peserta diminta untuk memberi respon untuk masing-masing pernyataan tersebut. Sekian pembahasan dari Bu Ana. Nantikan video berikutnya mengenai kisi-kisi atau muatan dan kompetensi yang diujikan baik untuk jenjang SD atau MI maupun SMP maupun MTS sederajat. Terima kasih.